Kematian bagi saya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua makhluk hidup termasuk saya. Kematian sangat menakutkan, tetapi setelah mengenal Tuhan, maka kematian bagi saya adalah sebuah keberuntungan. Kematian bagi saya adalah kembali kepada Bapa. Kalau kematian, awalnya menurut saya sesuatu yang menakutkan. Dan setelah berproses, saya melihat bahwa kematian merupakan akhir dari tugas saya di dunia ini. Menurut saya, kematian adalah misteri kehidupan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tahu kapan akhir hidupnya. Itu adalah misteri dari Allah. Namun saya percaya satu hal, bahwa di akhir kematian saya akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup saya. Karena kasih anugerah Allah, saya beroleh kehidupan kekal. Bagi saya, kematian adalah hal yang membahagiakan. Karena apa? Karena saya akan bertemu muka dengan kekasih jiwa saya yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Saya membayangkan bisa bergandengan tangan, bisa berjalan bersama, dan saya bisa mendengarkan cita-cita Tuhan Yesus, ya. Saya bisa merasakan kasihnya yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan itu, dan kasih yang kekal dan abadi dan murni. Dan apa yang Tuhan berkata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, tak pernah dilihat oleh mata, didengar dan dikatakan oleh manusia, itu yang disediakan bagi Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita bisa membayangkan betapa bahagianya kita nanti di sana, ya. Keren, ya. Kehidupan bagi saya adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Hidup kita adalah anugerah Allah. Sebagai ucapan syukur kita gunakan waktu dan kesempatan untuk bisa melayani sesama dan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan merupakan proses saya belajar mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal bagaimana saya mengasihi, melindungi, berbagi dengan sesama, dan melakukan hal-hal yang baik. Bagi saya kehidupan adalah anugerah Tuhan, ya, dan kita mengisinya dengan bekerja untuk menyukakan hati Tuhan. Kehidupan adalah sebuah anugerah yang luar biasa dan waktu yang tepat untuk memahami dan mengerti akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini sudah sepantasnya kita memperjuangkan dengan baik. Jikalau Tuhan memanggil saya akan mewariskan kepada anak, keluarga, sanak saudara, yaitu warisan iman. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Jikalau saya meninggal, saya berharap saya bisa melakukan
kebaikan-kebaikan tadi sepanjang kehidupan saya, seperti mengasihi, berbagi dengan sesama. Itu sangat menyenangkan bagi saya. Jika saya nanti suatu saat akan meninggal, saya akan berharap membawa oleh-oleh bagi Bapa di surga, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati, kemurahan hati, penguasaan diri, ya, kelemah lembutan, dan juga buah-buah pelayanan, buah-buah kerajaan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Seperti seorang anak yang selama tidak pulang dan pada suatu hari pulang ke rumah, dia pasti membawa oleh-oleh bagi orang tuanya. Dan demikian juga kalau saya sekarang masih hidup di bumi ini, pada suatu saat saya akan kembali pulang ke rumah Bapa, saya akan membawa oleh-oleh yang harum dan manis buat Bapa di surga. Jika suatu saat saya meninggal, maka harapan saya pun hanya kepada Tuhan Yesus bahwa kami akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya dan bersama orang-orang kudus menjadi pemuji Dia, sebagai janji Tuhan bahwa saya yang percaya pada Tuhan Yesus, maka saya akan diselamatkan dan akan menjadi penghuni surga. Itulah harapan saya. Jika suatu saat saya meninggal, saya berharap agar semua kebaikan saya dapat dikenang. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik terkasih, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klaten. Syukur kepada Allah, hari ini kita memasuki masa penghayatan Sabtu Sunyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, berbicara tentang kematian, bagi sebagian banyak orang tidak menyukainya. Bahkan ada di antara mengatakan pamali, ada yang mengatakan tidak pantas, ada yang mengatakan ke orang Jawa orailo. Mengapa? Bagi sebagian banyak orang, berbicara tentang kematian adalah sesuatu yang tabu. Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Sabtu Sunyi ini kita memperingati di mana Yesus yang digadang-gadang menjadi raja, namun justru harus mati di kayu salib. Hari Sabtu menjadi hari kedua Yesus mati dan belum nampak sebuah perayaan. Maka di dalam rangka kita menghayati Sabtu Sunyi ini, mari kita lihat kembali bagaimana kita memandang kematian. Dari berbagai video yang dihadirkan, baik dari lintas generasi, lintas gender, kita melihat bahwa memang kematian adalah sebuah misteri Allah. Sebagai orang percaya, kita juga mengakui bahwa kematian adalah misteri. Misteri dari sisi kapan atau waktunya. Misteri dari bagaimana kita akan menghadapi kematian. Yang misteri ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita amat sangat rapuh. Maka di Sabtu Sunyi ini kita diajak betul-betul untuk mengendapkan hati, mengendapkan pikiran, untuk kemudian berpenghayatan bahwa ya, kematian itu misteri dari waktu dan caranya. Maka kemudian bagaimana kita orang Kristen, apakah kemudian berkutat dalam misteri? Saya mengatakan bahwa ya, misteri. Tetapi bagi kita yang menganggap itu misteri, tetapi ada sesuatu, yaitu pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam Yesus Tuhan, yang mana di dalam kematiannya tidak hanya berhenti pada kematiannya, tapi Yesus kemudian bangkit.
Namun Bapak Ibu dan Saudara, di Sabtu Sunyi ini kita tidak berangkat dulu, tidak melompat dulu ke hari Paskah. Namun bagaimana kita menghayati diri di Sabtu Sunyi ini bahwa kematian itu adalah realita yang akan kita hadapi bersama. Nah, bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian itu? Mari kita menggumulkan sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan adik-adik terkasih, di Sabtu Sunyi ini saya mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam menghayati akan misteri kehidupan dan kematian. Misteri kehidupan dan kematian seperti luasnya samudra yang tidak dapat kita lihat dari pantai. Namun pengharapan itu, petunjuk-petunjuk itu dapat kita dapati melalui Alkitab yang hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ada rumus ABCD. Life is between birth and death. Maka ketika kita hendak menyambut datangnya kematian, maka kita ada dalam rentan antara kelahiran. Nah, kemudian antara B and D, there is C. Choices. Maka dari itu saya mengajak kita seperti Rasul Paulus di dalam hidup ini yang siap untuk menghadapi kematian. Mari kita isi dengan bekerja memberi buah. Mari semuanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini kita masih ada, kalau kita masih sehat, ketika kita masih hidup sampai saat ini, mari kita menghayati diri bahwa kita masih harus berjuang, bekerja, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kiranya Sabtu Sunyi ini bukan sekedar rangkaian kalender gerejawi yang kita hayati, namun betul-betul menjadi pengingat bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, memberi buah bagi sesama dan dunia. Selamat menghayati Sabtu Sunyi di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati.